Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang hukum investasi. Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penerapan tenaga kerja berkaitan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan inisiatif yang lebih menguntungkan kepada penanaman modal yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan produksi dalam negeri serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif tersebut adalah 1. Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan akan ada peningkatan kesejahteraan kalau dilihat dari realisasi dan rencana penanaman modal. Sekarang ini hanya ada 7-8 provinsi di Indonesia dan 4 kategori yang masuk top 5, berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi atau ketidakmerataan investasi. 2. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor-sektor di bawahnya bekerja dengan baik, termasuk sisi aktor produktif yaitu industri. Berarti harus ada sektor yang dipacu agar tujuan investasi tersebut dapat tercapai. Maka berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas tersebut diberikan kepada 1. Penanaman modal yang melakukan peluasan usaha. 2. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai ditentukan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tentang penanaman modal, yaitu 1. Menyerap banyak tenaga. 2. Termasuk skala prioritas tinggi. 3. Termasuk pembangunan infrastruktur. 4. Melakukan alih teknologi. 5. Melakukan industri pionir. 6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu. 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. 9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi. 10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.